Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Gaza. Pagi Bu. Ya, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, Bu Gaza. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Gaza mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya saya melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran antara lain dengan cara memberikan masukan, kemudian pembimbingan dan mengembangkan kemampuan sehingga kompetensi guru akan meningkat. Supervisi akademik itu dijalankan menggunakan 3 tahapan Bu Gaza. Yang pertama praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, pada kali ini Bu Gaza, saya akan melakukan tahap praobservasi. Nah, Bu Gaza, nanti mengajar di kelas ya Bu? Iya. Saya nanti mengobservasi Bu Gaza. Menurut Bu Gaza, apa yang diharapkan dari percakapan praobservasi pada kita hari ini? Yang saya harapkan dari tahap praobservasi ini itu saya menjadi lebih siap ya Bu, dan paham juga apa yang perlu saya siapkan sehingga saat pelaksanaan observasi itu nanti bisa jadi lebih baik lagi. Iya, baik Bu Gaza. Yang diharapkan Bu Gaza akan lebih siap. Kira-kira kapan Bu Gaza mau melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Hari Kamis ya Bu, minggu depan. Kemudian pada jam ke-1 sampai jam ke-3 di kelas 7G. Iya, bagus. Berarti hari Kamis saya nanti ke kelas ya Bu Gaza ya? Iya, siap. Iya, siap. Nah Bu Gaza, Bu Gaza ini kan guru IPA ya? Iya. Kira-kira materi apa yang Ibu akan nanti sampaikan ke murid dalam mengajar? Untuk besok rencananya saya akan melakukan kegiatan pengamatan Bu, ya, kegiatan pengamatan Monira dan Protista. Jadi nanti anak-anak akan mempraktekkan cara penggunaan mikroskop untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya mikro atau kecil seperti itu. Gitu ya. Ukurannya mikro berarti itu praktik ya Bu? Iya, praktik. Ya. Tentunya itu anak-anak atau murid-murid itu mengasihkan kalau praktik ya Bu. Ya, biasanya lebih antusias. Iya. Lalu tujuan Bu Gaza dalam pembelajaran itu kira-kira apa ya? Oh, ada 2 Bu. Ya, tujuan yang ada 2. Yang pertama tentunya untuk melakukan kegiatan pengamatan Monira dan Protista sehingga murid nanti bisa menggunakan mikroskop. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari melakukan kegiatan pengamatan diharapkan siswa bisa mengenal karakteristik yang diamati Monira dan Protista seperti itu. Berarti untuk kegiatannya adalah mengamati mikroba yaitu Monira dan Protista ya. Berarti eksperimen ya Bu Gaza. Ya. Terus itu untuk pengamatan itu kelihatannya menarik sekali ya Bu. Kira-kira apa yang Bu Gaza persiapkan nanti? Yang saya persiapkan tentunya alat dan bahannya ya Bu. Jadi disiapkan dulu. Alatnya berarti mikroskopnya akan saya cek dulu apakah lensa yang berfungsi dan sebagainya. Untuk bahan nanti sebagian ada yang membawa siswa ya per kelompok. Nanti saya juga siapkan cadangannya. Nanti kalau misalkan dari sampel tidak kelihatan bisa pakai sampel saya seperti itu. Bagus sekali perencanaan dari Bu Gaza. Sudah menyiapkan modul, LKPD, ada media, evaluasi, kemudian model, kira-kira model itu Bu Gaza. Model pembelajaran apa yang mungkin yang akan diterapkan Bu Gaza? Discovery learning. Oh ya, discovery learning. Wah, menarik sekali kelihatannya. Terus itu Bu Gaza, menurut Bu Gaza, apa yang kurang dari perencanaan yang Ibu lakukan kira-kira? Kurangannya mungkin tempatnya ya Bu. Nanti saya akan berusaha untuk cari tempat yang lebih cocok untuk pengamatan karena mikroskopnya kan mikroskop cahaya. Iya. Kadang ketika teduh itu cahayanya kurang masuk ke lab. Jadi mungkin nanti saya akan persiapkan tempat yang mungkin lebih bagus pencahayaannya seperti itu. Baik Bu Gaza. Terus kira-kira kapan Bu Gaza untuk mempersiapkan itu ya? Kalau secepatnya ya Bu. Secepatnya ya, karena hari Kamis sudah pengamatan gitu. Terus kemudian Bu Gaza, apa perlu mungkin bantuan dalam persiapan yang Bu Gaza lakukan tersebut? Ya Bu, nanti dari rekan NGMP sekolah ya, guru IPA yang lain nanti tentunya berkoordinasi juga dengan kepala lab
dan juga laborannya untuk melakukan peminjaman alat dan bahan agar kegiatan prakteknya nanti lebih lancar, lebih baik. Ya, baik. Bu Gaza, kaitannya dengan supervisi akademik, kira-kira area pengembangan apa yang Bu Gaza inginkan? Yang saya inginkan itu tentunya meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan materinya ya Bu kepada murid dengan metode praktek sehingga murid lebih paham dan mengerti karena melakukan kegiatannya secara langsung. Jadi pembelajarannya sehingga mudah dia pahami dan bermakna serta kontekstual juga karena langsung dialami oleh siswa. Kemudian meningkatkan kompetensi sosial dan emosional anak juga karena berkelompok. Biasanya anak itu kan mengeluh kalau hafalan ya Bu. Jadi dengan melakukan kegiatan ini saya harap bisa menyikapi dan mengontrol anak dalam yang kesulitan dalam melakukan kegiatan hafalan. Jadi dengan kegiatan langsung seperti itu. Oh iya, bagus Bu Gaza. Berarti dengan menggunakan praktek itu ya pengamatan anak akan lebih terkenang, maksudnya lebih mendalam mempelajari tersebut ya. Terus Bu Gaza, untuk pengembangan kemampuan mengajarnya sesuai dengan kemampuan kompetensi profesional, pedagogik. Nah, mengembangkan sosial emosional berkaitan dengan kompetensi pribadi. Lalu bagaimana strategi untuk mengembangkannya? Strateginya dengan memulai dengan tahap perencanaan ya Bu, seperti perangkat, kemudian modul materi, media, lalu juga strategi dan kompetensi pribadi saya, LKPD juga tidak lupa sehingga bisa melatih anak sesuai dengan kemampuan anak dalam belajar. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai.
7G nihil ya. Nah, setelah melakukan ice breaking, ini Bu Gaza mau mencoba sesuatu yang baru, namanya mindfulness ya. Mindfulness nanti akan Bu Gaza setelkan musik latar ya supaya lebih menghayati. Kemudian nanti akan Ibu bacakan instruksi ya. Ibu bacakan instruksi, silahkan diikuti instruksinya. Diikuti instruksinya disuruh apa dari yang akan Bu Gaza bacakan. Kita mulai ya, hanya 2 menit saja untuk merefresh lagi pikiran. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari kita istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 2 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, ya, tetap tegak, tapi kedua bahu rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kamu. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk dan keluar. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jemari kamu. Amati perasaan kamu saat ini. Amati pikiran Anda saat ini, apakah yang kamu pikirkan? Apakah pilihan yang akan kamu lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang
Coba dulu sudah dicari cahayanya. Harusnya ada cahaya warna coba di stop kalau dia gesernya bisa diputar. Gimana kira-kira masuk ke Indro Pak? Monera atau Rotista? Monera. Yang ini Monera toh. Oke, berarti ketemu tadi di air apa sampelnya? Air kolam apa air sawah? Air sawah. Oke, ketemu Monera 1. Berarti tinggal dicatat. Lihat itu. Kayak bisa membedakan. Cari ya, morfologi atau bagian luarnya mirip dengan yang kalian amati. Bisa dipaske di tengah bolongan. Terus diputar-putar. Pengamatannya itu sambil kamu gerakkan mikrometer sama makrometer. Nah, ya jadi kalau cuma dilihat kok nggak kelihatan. Setelah itu tinggal diamati, kamu cari titik fokusnya nanti akan ketemu. Kalau sudah ketemu nanti bisa udah cek dulu. Itu nanti cuma kotoran atau memang benar dari benda yang akan kita cari, yang akan kita amati. Nah di meja kalian sudah ada mini bukunya tentang hewan-hewan yang biasanya hidup di air. Ya itu nanti untuk panduan kalian ketika mengamati kira-kira mirip yang mana morfologinya atau bentuknya. Tuh. Terus untuk LKPD seperti kemarin cara pengisiannya sama persis, ada nama kelompok diisi, ada pertanyaan juga dijawab, lalu gambarnya digambarkan di bagian tabel. Terus bagian nama ini nanti kamu isi nama spesiesnya. Nama spesiesnya ada di buklet, ya yang dicetak miring, pakai nama ilmiah. Misalkan amuba berarti amuba, tulis di sini amuba pakai garis bawah. Ya, kalian penulisan di bagian nomenklatur yang benar. Terus bagian yang kedua, kolom yang kedua ini ada tulisan Rotista Monera kuning. Itu kalian klasifikasikan. Kira-kira kalau masuknya, misalkan ketemunya amuba ya, ketemunya amuba. Amuba itu ada di tabel yang garis kedua. Jadi, ya berarti dia masuk indom apa? Ada tulisannya kan di situ. Rotista. Nah, nanti berarti di sini kamu tulis Rotista. Gitu jelas? Ini dulu carinya pakai yang makrometer dulu, baru mikrometernya digerakkan. Kalau sudah ketemu ada bendanya gitu baru sih. Coba, nggak apa-apa. Mikro bawah, makronya yang atas. Tetap ya. Kira-kira mirip yang mana bentuknya? Sok toh, bentuknya bulat-bulat, nggak panjang-panjang. Sambil digeser kan? Geser. Kamu cari. Kira-kira mirip dengan gambar. Tuh apa? Spesiesnya apa namanya? Baca. Berarti namanya ditulis itu air apa tadi? Air sawah. Cari tabel air sawah. Tulis namanya lagi apa? Ketemu. Kalau lebih dari satu spesies ditulis nggak apa-apa ya. Nanti digambar gambarnya satu-satu saja. Ya, jadi gambarnya kecil-kecil. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pengamatan Monera, Rotista, dan Bumi. Berdasarkan hasil pengamatan, ada berapa macam jenis mikroorganisme yang kalian temukan? Ada 7, yaitu Salmonella enterica, Eugenia sp, Paramecium sp,
pembelajaran klasifikasi model hidup telah jelas dengan alat mikroskop. Saya telah memahami materi tentang Monera, fungi, dan protista.